wabarakatuh. Nama saya Bella Sulaiman Putri dari Prodi IPA semester 2. Saya akan menjelaskan tentang judul saya yang berjudul Pragmatisme. Pragmatisme merupakan gerakan filsafat Amerika yang menjadi terkenal selama satu abad terakhir. Ia adalah filsafat yang mencerminkan dengan kuat sifat-sifat kehidupan Amerika. Pragmatisme banyak hubungannya dengan nama seperti Charles S. Peirce, William James, John Dewey, dan George Herbert Mead. Pragmatisme berusaha untuk menengahi antara tradisi empiris dan tradisi idealis dan menghubungkan hal yang sangat berarti dalam keduanya. Pragmatisme adalah suatu sikap, metode, dan filsafat yang memakai akibat-akibat praktis dari pikiran dan kepercayaan sebagai ukuran untuk menetapkan nilai-nilai kebenaran. William James mendefinisikan pragmatisme sebagai sikap memandang jauh terhadap benda-benda pertama, prinsip-prinsip, dan kategori-kategori yang dianggap sangat penting, serta melihat ke depan kepada benda-benda yang terakhir, buah, akibat, dan fakta-fakta. Pragmatisme lebih menekankan kepada metode dan pendirian daripada kepada doktrin filsafat yang sistematis. Ia adalah metode penyelidikan eksperimental yang dipakai dalam segala bidang pengalaman manusia. Pragmatisme memakai metode ilmiah modern sebagai dasar suatu filsafat. Ia sangat dekat kepada sains, khususnya biologi dan ilmu-ilmu kemasyarakatan, dan bertujuan untuk memakai jiwa ilmiah dan pengetahuan ilmiah dalam menghadapi problematika manusia, termasuk juga etika dan agama. Kelompok pragmatis bersikap kritis terhadap sistem-sistem filsafat sebelumnya, seperti bentuk-bentuk aliran materialisme, idealisme, dan realisme. Mereka mengatakan bahwa pada masa lalu filsafat telah keliru karena mencari hal-hal yang mutlak, yang ultimate, esensi-esensi abadi, substansi, prinsip yang tetap, dan sistem kelompok empiris. Dunia yang berubah serta problema-problemanya, dan alam sebagai sesuatu dan kita tidak dapat melangkah keluar daripadanya. Bagi John Dewey, pengalaman adalah pokok. Pengalaman adalah hasil dari pengaruh timbal balik antara organisme dan lingkungannya. Yang pertama ada Charles S. Peirce, yang terkenal sebagai pendiri pragmatisme, mendapat pengaruh dari Kant dan Hegel. Peirce mengatakan bahwa problematika termasuk persoalan metafisik dapat dipecahkan jika kita memberi perhatian kepada akibat-akibat praktis dari mengikuti bermacam-macam pikiran. Orang mengatakan bahwa pragmatisme muncul pada tahun 1878 ketika Peirce menerbitkan makalahnya yang berjudul How to Make Our Ideas Clear. Walaupun ia tidak pernah menulis suatu buku tentang filsafat atau menyusun pikirannya dalam suatu bentuk sistematis, namun kegiatannya dalam sastra berlangsung bertahun-tahun dengan diterbitkan tulisan-tulisannya dalam Dasawarsa terakhir. Perhatian pada filsafat Peirce bertambah dan diakui sebagai intelektual yang luar biasa. Ia merupakan suatu gabungan yang langka antara seorang ilmuwan fisika dengan kebiasaan memikir tentang laboratorium, seorang peminat filsafat, dan seorang yang mempunyai keyakinan moral yang kuat. Peirce merupakan seorang ahli logika yang mementingkan problema teknis dari logika dan epistemologi serta metode sains dalam laboratorium. Perhatiannya dalam logika mencakup penyelidikan sistem deduktif, metodologi dalam sains empiris, dan filsafat yang ada di belakang metode dan teknik yang bermacam-macam. Logikanya mencakup teori alamat, sains, dan simbol, dan berkaryanya dalam hal tersebut merupakan karya perintis yang memandang logika sebagai alat komunikasi atau usaha kooperatif atau umum. Pendekatan semacam itu memerlukan penelitian yang kritis dan memerlukan bantuan orang lain dalam usahanya yang terus-menerus untuk menjelaskan pikiran-pikiran. Peirce berhasrat untuk mendirikan filsafat atas dasar ilmiah dan untuk menganggap teori-teori sebagai hipotensa yang berlaku. Ia menamakan pendekatan-pendekatannya itu dengan pragmatis. 2. William James.
Perkembangan pragmatisme yang cepat adalah disebabkan oleh tanah yang subur yang ditemukan di Amerika dan oleh penyajian yang sangat menarik dari William James. Dalam bukunya Pragmatism, James mempertentangkan rasionalis yang lunak yang biasanya mempunyai pandangan yang idealis dan optimis, dengan empiris yang keras yang suka kepada fakta, dan yang biasanya merupakan seorang materialis dan pesimis. Kepada mereka itu, James berkata, "Aku menyajikan pragmatisme, suatu aliran yang namanya aneh, sebagai suatu filsafat yang dapat memuaskan dua macam kebutuhan. Pragmatisme dapat tetap bersifat religius seperti rasionalisme, tetapi pada waktu yang sama, ia sangat memperhatikan fakta, sebagaimana aliran empiris." 3. John Dewey. Makin besar dan kuatnya pragmatisme secara terus-menerus adalah berkat tulisan-tulisan John Dewey. Dewey mencapai kemasyhurannya dalam logika, epistemologi, etika, estetika, filsafat politik, ekonomi, dan pendidikan. Bagi Dewey dan pengikut-pengikutnya, istilah instrumentalisme dianggap lebih tepat dari istilah pragmatisme. Akan tetapi, kedua-duanya tetap dipakai. Metode pertama adalah dengan melunakkan atau minta damai kepada kekuatan-kekuatan di sekitarnya dengan upacara-upacara keagamaan, korban, berdoa, dan lain-lain. Metode kedua adalah dengan menciptakan alat untuk mengontrol kekuatan-kekuatan alam bagi masyarakat manusia. Ini adalah jalannya sains, industri, dan seni, dan cara inilah yang disetujui Dewey. Tujuan filsafat adalah untuk mengatur kehidupan dan aktivitas manusia secara lebih baik untuk dunia dan sekarang. Perhatian dialihkan dari problema metafisik-rasional kepada metode sikap dan teknik untuk kemajuan dan kemasyarakatan. Metode yang diperlukan adalah pendidikan eksperimental yang diarahkan oleh pendidikan empiris di bidang nilai. Yang pertama, A. Pengalaman dan dunia yang berubah. Pengalaman adalah salah satu dari kata kunci dalam filsafat instrumentalisme. Filsafat Dewey adalah mengenai dan untuk pengalaman sehari-hari. Pengalaman adalah keseluruhan drama manusia yang mencakup segala proses saling mempengaruhi antara organisme yang hidup dan lingkungan sosial dan fisik. Dewey mengatakan bahwa pengalaman bukannya suatu tabir yang menutupi manusia sehingga tidak melihat alam. Pengalaman adalah satu-satunya jalan bagi manusia untuk memasuki rahasia-rahasia alam. Dunia yang ada sekarang, yakni dunia pria dan wanita, dunia sawah-sawah dan pabrik-pabrik, dunia tumbuh-tumbuhan dan binatang, dunia kota yang hiruk-pikuk, dan bangsa-bangsa yang berjuang adalah dunia pengalaman kita. Kita harus berusaha memahaminya dan kemudian berusaha untuk membentuk suatu masyarakat di mana tiap orang dapat hidup dan berkembang dalam kemerdekaan dan kecerdasan. B. Metode kecerdasan. Hal-hal yang pokok dalam filsafat Dewey adalah teori instrumental tentang ide-ide dan menggunakan kecerdasan sebagai metode. Memikir adalah biologis. Dia mementingkan kesesuaian antara suatu organisme dan lingkungannya. Semua pemikiran dan semua konsep doktrin, logika, dan filsafat merupakan alat pertahanan bagi manusia dalam perjuangan untuk kehidupan. Penilaian yang relatif terjadi jika terdapat problematika atau jika ada kebiasaan kita terhalang dalam krisis-krisis tertentu. Menurut filsafat instrumentalisme Dewey, manusia dan alam selalu saling bersandar. Manusia bukannya sebagian badan dan sebagian jiwa. Ia bersatu dengan alam dan alam sehingga mencakup manusia. Alam dalam manusia adalah alam yang sudah berpikir dan menjadi cerdas. Alam dikatakan tidak rasional dan tidak irasional. Alam dapat memikirkan dan dipahami. Alam tidak hanya sesuatu yang harus diterima dan dimanfaatkan, tetapi sesuatu yang harus diubah dan dikontrol dengan eksperimen. Keempat, suatu kepercayaan umum. Dewey dan banyak pengikutnya menolak supernaturalisme dan berdasarkan nilai-nilai moral dan agama atas dasar hubungan duniawi dari manusia. Nilai-nilai kehidupan dapat diuji kebenarannya dan dengan metode yang berlaku bagi fakta-fakta lain. Dewey mengecam lembaga-lembaga gereja tradisional dengan tekanannya kepada ritus yang tak berubah dan dogma yang otoriter.
Ia memakai kata sifat religius untuk melukiskan nilai-nilai yang menyempurnakan dan memperkaya kepribadian seseorang. Dengan begitu, maka segala tindakan yang diambil demi suatu cita-cita karena keyakinan atas nilai yang benar adalah tindakan yang bersifat religius. Istilah Tuhan dapat dipakai untuk menunjukkan kesatuan segala maksud yang ideal dalam kecondongannya untuk membangkitkan kemauan dan tindakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.